Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mutadi dari kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan kembali video yang tertera di YouTube khususnya mengenai reksadana, investasi untuk pemula, dan kemudian investasi reksadana syariah. Oke, yang pertama, masuk ke pemaparan video yang pertama, yaitu pengertian reksadana investasi untuk pemula. Yaitu investasi jadi salah satu aktivitas yang menjanjikan sebagai salah satu opsi untuk memperkuat kondisi finansial, apalagi bagi yang masih di usia muda, aktif dan produktif. Oleh karena itu, sudah semestinya saat ini banyak sekali produk investasi yang bisa diakses oleh siapapun yang ingin memulai berinvestasi, seperti saham, obligasi, deposito, emas atau logam mulia, properti, asuransi, serta reksadana. Berbicara tentang reksadana, produk investasi ini merupakan salah satu yang paling populer, mudah dipahami, dan cocok untuk investor pemula. Berangkat dari keuntungan yang ditawarkan, mari lanjut ke pemaparan bagaimana reksadana itu. Pengertian reksadana yaitu merupakan sebuah produk investasi dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk, seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. Dana yang terkumpul tersebut dikelola oleh manajer investasi, sebuah manajemen atau lembaga profesional yang bertugas untuk mengelola kegiatan investasi, termasuk reksadana. Pengertian reksadana yang mudah dipahami ini jadi kekuatan untuk menarik perhatian investor muda atau pemula untuk mulai berinvestasi pastinya. Secara singkat, tentang pengertian reksadana untuk investor pemula, diperlukan menyetorkan uang kepada pihak manajer investasi yang diselenggarakan oleh pihak bank dan penyedia asuransi untuk memilih dan membeli reksadana yang diinginkan. Selanjutnya, hanya perlu memperhatikan pergerakan dan perkembangan investasi sembari menambah dana layaknya menabung. Maka dari itu, reksadana cocok sebagai produk investasi bagi pemula dan yang belum punya cukup waktu untuk mengelola investasi secara mandiri. Di sini kita masuk ke bagaimana cara kerja reksadana. Beberapa kelebihan dari reksadana adalah adanya verifikasi investasi, di mana investasi akan dipecah ke beberapa instrumen, sehingga investasi ini bukan hanya ditanamkan pada satu perusahaan saja, namun di beberapa perusahaan. Dengan cara kerja reksadana tersebut, maka ketika nilai suatu saham di perusahaan A turun, maka tidak serta-merta dana yang diinvestasikan di instrumen ini juga turun, melainkan investasi yang akan tetap aman karena masih memiliki investasi yang ditempatkan di instrumen atau perusahaan lainnya oleh manajer investasi. Selain itu, memberikan return yang cukup besar, reksadana juga merupakan instrumen investasi yang mudah diakses karena investasi ini memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu, bisa menggali informasi dengan baik, mulai dari apa aja yang dibutuhkan, bagaimana alur atau perjalanannya sehingga bisa bagus dan berkembang. Keuntungan investasi reksadana. Yang pertama, pastinya mudah dipelajari, tadi sudah dijelaskan. Kemudian, penawaran yang beragam. Yang ketiga, modal awal relatif terjangkau dan risiko relatif rendah dibandingkan investasi-investasi lainnya. Kemudian, dikelola secara profesional dan transparan. Artinya, orang atau pemegang yang mengelola investasi tersebut pastinya sudah profesional dan legal. Kemudian, ada transparan atau bersifat terbuka gitu. Tidak adanya ketertutupan antara si investor dengan orang yang mengelolanya. Yang kemudian akses investasi melalui kanal online. Oke, sekarang kita lanjut ke risiko reksadana. Yang pertama adalah one prestasi, yaitu risiko pertama yang mungkin bisa terjadi adalah risiko one prestasi, di mana rekan usaha manajer investasi tidak bisa memenuhi kewajibannya atau mengalami gagal bayar. Yang kedua, masalah ekonomi dan politik. Adanya permasalahan ekonomi dan politik pada sebuah negara juga bisa menyebabkan investasi reksadana tidak stabil. Yang ketiga, nilai bisa turun. Risiko lainnya yang mungkin terjadi adalah menurunnya nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Biasanya risiko ini cukup tinggi untuk jenis reksadana saham. Yang keempat, risiko likuiditas. Meskipun reksadana mudah dicairkan, namun dalam beberapa kondisi bisa saja sulit dicairkan karena manajer investasi terlambat menyiapkan dana untuk investor. Yang terakhir, kerugian ditanggung investor. Apabila tempat kamu berinvestasi bangkrut, maka kerugian ditanggung sendiri sebab pemerintah tidak menjamin kerugian reksadana. Oke, masuk ke jenis reksadana untuk pemula. Yang pertama adalah reksadana pasar uang.
Reksadana pasar uang merupakan sebuah investasi yang dilakukan dalam jenis instrumen investasi pasar uang dalam jangka kurang 1 tahun. Instrumen investasi yang ditawarkan pada investasi pasar uang biasanya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU, serta instrumen investasi pasar uang lainnya. Reksadana pasar uang memiliki profil risiko yang lebih rendah karena tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal investasi. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap merupakan salah satu reksadana yang cukup populer di mata investor. Pengertian reksadana pendapatan tetap adalah sebuah investor reksadana yang menginvestasikan aktifanya dalam bentuk efek uang atau obligasi dengan persentase minimal 80%. Tujuan utama dari reksadana pendapatan tetap adalah untuk menghasilkan tingkat return yang stabil. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, pengertian reksadana campuran adalah sebuah investasi reksadana yang mengalokasikan dana investor ke dalam bentuk kombinasi saham dan obligasi pada portofolio investasinya. Memiliki tingkat pengembalian modal yang tinggi, juga menghadirkan risiko yang tinggi untuk investasi ini. Yang keempat, reksadana saham. Menginvestasikan minimal 80% ke dalam bentuk saham. Merupakan pengertian reksadana saham. Di antara seluruh jenis reksadana yang ada, reksadana saham memiliki profil risiko yang paling tinggi, bertujuan untuk menjaga pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang. Investasi reksadana ini memiliki tingkat return yang paling tinggi. Oke, kemudian lanjut ke penjelasan video yang kedua, yaitu cara investasi reksadana syariah di Bibit. Terbilang mudah. Karena di aplikasi Bibit sudah ada daftar reksadana syariah terbaik yang bisa kamu pilih, lalu aktifkan preferensi syariah, maka akan muncul list produk reksadana syariah. Lalu bagaimana tahapan untuk berinvestasi reksadana syariah di Bibit adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu pilihan untuk kaum muslim yang ingin menjalankan investasi secara halal dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 20 DSN MUI 4/2001. Dan juga tata aturan oleh OJK atau Jasa Keuangan serta DPS Dewan Pengawas Syariah, maka kehalalannya sudah tak perlu dilakukan lagi. Oke, pilih reksadana syariah terbaik. Meski sudah dipastikan kehalalannya, kamu sebagai investor perlu jeli dalam memilih reksadana syariah terbaik, karena dengan mendapatkan reksadana syariah terbaik, maka akan berpeluang besar mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dan investasi yang dijalankan. Oke, sekarang langsung ke poin yang dimana tadi, langkah-langkah ataupun cara investasi reksadana syariah di Bibit, di aplikasi Bibit. Yang pertama, pastinya download dan install aplikasi Bibit di Play Store atau App Store. Berikutnya, ikuti langkah registrasi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan seperti tanggal lahir, status pernikahan, penghasilan bulanan, dan tujuan berinvestasi. Dari sini, nantinya akan mendapatkan profil risiko sesuai dengan jawaban yang diberikan sebelumnya. Yang ketiga, selanjutnya, lanjutkan registrasi dengan mengisi nomor ponsel dan tunggu hingga mendapatkan kode verifikasi. Yang keempat, ikuti langkah-langkah hingga selesai, dan yang terakhir, kamu sudah siap untuk menjalankan investasi di Bibit. Oke, kemudian bagaimana sih cara memilih investasi reksadana syariah di Bibit? Yaitu yang pertama, klik profil, kemudian aktifkan toggle preferensi syariah. Yang ketiga adalah setelah preferensi syariah diaktifkan, aplikasi Bibit akan menampilkan reksadana syariah saja. Produk reksadana syariah di Bibit. Nah, yang pertama, reksadana syariah saham, Manulife syariah sektoral amanah kelas A, kemudian Mandiri investasi atraktif syariah, yang ketiga Trim syariah saham. Kemudian untuk yang obligasi, Bahaname syariah fund, kemudian Majoris sukuk negara Indonesia, kemudian Spring syariah fix kaum amanah kelas A. Yang terakhir adalah syariah pasar uang, kemudian ada Securities Invest, Syariah Money Market Fund, kemudian Securities Dana Liquid Syariah, BNI AM Dana Lancar Syariah. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu bagaimana penjelasan yang video pertama tadi, apa itu reksadana, yang kemudian bagaimana sih langkah-langkah cara menggunakan atau mengaplikasikan reksadana syariah di aplikasi Bibit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.